Betul. Karena di saat kita suka dengan sesuatu, itu semuanya akan berjalan dengan baik dan bisa kita atasi walaupun ada masalah-masalah gitu yang datang. Jadi memang segala hal itu harus didasari dengan rasa suka. Sepakat dengan itu, sangat-sangat. Jadi gitu ya insan muda, kalian harus mulai suka dengan sesuatu yang ingin kalian seriusi. Mungkin dari suka-suka kesananya bisa jadi baik gitu ya. Iya. Oke. Betul. Oke nih ya Kang, tadi kan udah cerita juga ya gimana sampai akhirnya tadi memilih kopi. Terus udah cerita juga bahwa bisnis kopi itu awalnya sama teman-teman kuliah juga ya. Kita throwback ke belakang. Nah mungkin untuk persiapannya itu enggak dari nol juga ya Kang ya. Pasti ada beberapa serpihan-serpihan masa lalu gitu ya. Dari yang mulai sama teman-teman itu jualan kopi di Gazebo pakai mobil. Berarti kesiapannya enggak dari nol ya Kang ya. Jadi kalau misalnya dari nol banget sih enggak ya, karena pengalaman waktu bareng teman-teman di Vkom gitu ya, waktu jualan di Gazebo itu ternyata masih nempel gitu, terus saya sering juga diskusi bareng teman-teman yang di Vkom yang waktu itu di Sarang Tawon juga, ayo bisnis titik nadirnya, bukan titik nadir, justru titik tertingginya itu adalah ketika salah satu teman saya namanya Wawan waktu itu ya, di geus lah cenah tong loba ngobrol ka didinya geus buka usaha naon kakarak ngobrol deui jeung urang. Oke, ditantang challenge ya. Saya bilang sama, kamu juga ngobrol lagi setelah kamu bikin usaha, karena memang kita punya passion yang sama. Waktu itu teman saya itu pengen buka usaha juga gitu. Nah kalau teman saya itu di online yang sederhana gitu, dia mulai dirintis. Nah kalau saya pertimbangan karena kebetulan saya ini punya tempat gitu ya, yang dari tahun 2014 ini sebetulnya ini nggak dipakai bangunan ini. Nah di tahun 2017-18 barulah saya mulai terpikir untuk ya sudah, kita daripada dikontrakin, jadi saya pengen coba usaha sendiri. Nah pilihannya jatuh ke kopi ini. Waktu itu lagi booming kan? Iya. Fase, mungkin kalau saya boleh berhitung analisis warung kopi ya, kan fase pertama mungkin di Bandung tahun 2012 booming. Iya. Ternyata setelah dari tahun 2012 ke 2014 sampai 15 itu banyak yang runtuh. Bisnis kopi itu banyak yang runtuh. Tapi banyak, mungkin sekitar 40% bertahan juga. Nah yang bertahan 40% yang bertahan ini bertahanlah sampai sekarang. Banyak sekali kedai kopi yang kecil, yang besar, tapi concern sama kopi, survive gitu ya, alhamdulillah. Nah saya mulai fase yang mungkin bukan yang kedua, tapi saya mungkin fase yang ketiga di 2019 itu. Nah di 2019 saya mulai buka itu, saya mulai tanpa plan. Saya sedikit uji coba mungkin ya. Saya pengen tahu tanpa plan sama sekali bahwa ini ada kedai kopi di sini. Yang saya lakukan waktu itu mungkin agak nyeleneh. Saya setiap pulang kerja, saya nyimpen kopi di depan, saya nongkrong, ngopi, orang ngeliat, mulailah datang 1, 2, 3. Setelah beberapa bulan, barulah saya bikin signboard ini gitu, tanda pengenal buat Zix-nya ini gitu. Zix ini kan sebetulnya kan bukan Zix tapi ZTKS sebenarnya. Ya. Ini nama anak saya. Nama anak saya yang pertama Azayaka kan. Konsonannya ZYK. Iya. S-nya itu
seolah-olah milik Azayaka nanti. Ya. Jadi saya punya cita-cita usaha ini bisa diteruskan oleh anak-anak saya gitu. Mau siapapun, mau si Akang, si Azayaka ini, mau Faya ataupun Adinda, siapapun yang pengen meneruskan ini ya silahkan gitu ya. Karena kan tadi sempat ngobrol juga ya sama Nurul. Saya ini kan sebetulnya pegawai gitu ya, bukan pebisnis. Tapi saya juga ingin memberikan pandangan lain terutama ke keluarga saya, ke anak-anak saya, bahwa mereka untuk akademis tidak boleh ditinggalkan. Tetap harus kalau akademis itu harus diselesaikan, harus ditempuh. Tapi setelah nanti mereka selesai dengan misalnya kuliahnya atau sekolahnya atau akademisnya apapun itu, nanti akan ada dunia lain pilihan buat mereka, bahwa selesai kuliah atau selesai sekolah itu frame-nya tidak hanya kerja. Betul. Kalau misalnya frame-nya hanya kerja, memang lapangan kerja yang tersedia dengan angkatan kerja yang tersedia sangat sempit. Perbandingannya kan, nah itu. Saya inginnya sih anak-anak saya gitu terutama, bahwa selain target bekerja, ada juga peluang yang lain yang bisa mereka manfaatkan, yaitu dunia usaha gitu. Kalau dunia usaha kan mau apapun usahanya, mau misalnya nanti kopi, apapun itu pasti akan ada peluang gitu sih. Betul. Menarik ya, insan muda, perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Kita sangat setuju, kalau dari saya pribadi sangat setuju bahwa Kang Hendy, banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama insan-insan muda yang ada di rumah maupun yang ada di sini ya, yang menonton, itu berpikir bahwa saya gagal. Karena mungkin yang pertama tadi betul bahwa lapangan kerja ini semakin menyusut ya, semakin sedikit karena lulusan juga semakin banyak. Maka banyak sekali yang berputus asa dan kecewa, akhirnya itu alasan bahwa pengangguran di kita itu makin banyak gitu. Karena pola pikir mereka itu berpikir bahwa setelah mereka selesai sekolah, setelah mereka menyelesaikan pendidikannya, mereka akan bekerja. Dan mereka memotivasi otak mereka agar mereka menjadi pegawai. Padahal dalam dunia ini banyak yang bisa mereka lakukan ya, salah satunya berwirausaha atau berbisnis. Seperti itu. Oke, Kang, tadi kan udah cerita juga ya yang disiapinnya, terus kayak sebenarnya niat bikin Zix ini kan untuk anak juga ya, untuk keluarga juga gitu ya, khususnya gitu. Nah, sekarang seberapa besar sih harapan Kang Hendy ngebangun usaha ini? Apa sih harapan terbesar Kang Hendy dari usaha ini gitu? Awal niat buka Zix ini sebetulnya kan saya juga salah satunya, misalnya ini jadi tempat berkumpul, bisa teman-teman saya, bisa orang-orang lain yang datang ke sini, saling mengenal, menjadi sebuah komunitas kecil yang bisa akhirnya mencari ide, apakah itu nanti menjadi berkenalan, lalu ada perbincangan bisnis apa, membicarakan apa, pekerjaan apa, semua. Jadi saya ingin membangun networking ya, networking di antara teman-teman, menjadi tempat titik kumpul untuk berdiskusi. Kalau sebelum pandemi, kami biasanya, kalau saya gitu ya, setiap malam itu ada ya mungkin 2-3 orang sini, kita diskusi, ngobrol dari A sampai Z, dari mulai bisnis, politik, apalah sebagainya. Tapi obrolan warung kopi ya, yang sederhana-sederhana aja, yang ringan-ringan aja gitu. Nah, terkait dengan pandemi ini memang sangat-sangat pengaruhnya sangat terasa. Saya itu kan selain berjualan di sini, saya juga kalau istilahnya darling, pengedar keliling. Saya ngedarin ini di tempat kerja saya. Jadi buat supporting di sini, saya jualan juga di kantor gitu. Jadi lumayan lah untuk
biar Zix ini bisa terus bertahan. Kan saya harus terus yang tadi harapannya pasti besar ya, ingin membangun Zix ini sedemikian rupa, sebesar apanya saya juga belum terpikir sebetulnya kalau ke arah sana. Tapi ingin membuka misalnya beberapa cabang atau ini saya juga sudah terpikir ke arah sana. Lalu pengen ini bertahan sampai dengan anak cucu saya sebetulnya gitu ya, dan konsisten dengan kopinya. Lalu dengan pandemi ini tantangannya yang luar biasa, harapan saya sih pandemi ini selesailah di 2021 gitu ya. 2022 sudah mulai menata lagi bagaimana kondisi perekonomian di kita, bagaimana psikologis dari teman-teman supaya bisa lagi nongkrong gitu ya, nggak paranoid terhadap ini. Ya mudah-mudahan vaksin ini bisa bisa menurunkan tensi keparnoan kita gitu ya. Iya betul. Jadi kedai-kedai kopi, tempat makan, hotel, wirausaha yang lain bisa jalan lagi lah semuanya. Jadi Insan Muda sudah kita dengarkan ya bahwa harapan-harapan Kang Hendy tadi selain untuk keluarga itu juga banyak, Kang Hendy juga ingin membuka cabang ya Kang ya. Untuk harapan-harapan besarnya mungkin akan mengikuti seiring dengan kemajuan usahanya, dan intinya harapan terbesarnya itu COVID ini segala berakhir ya Kang ya, biar semua aspek perekonomian Indonesia itu kembali lagi dan kita semua pulih gitu dan sehat. Oke nih Kang, tadi kan udah sebutkan harapan-harapannya dari Kang Hendy. Nah, sudah berapa persen sih dalam bisnis ini gitu yang udah terrealisasi harapan-harapannya? Sebetulnya kalau misalnya awal itu kan saya bagaimana Zix ini bisa survive ya. Iya. Pertama itu saya sebetulnya sudah bisa melewati itu di tahun pertama. Lalu ada pandemi, stop sekitar 3 bulan. Alhamdulillah bisa running lagi di 2020 pertengahan menjelang akhir sampai dengan sekarang 2021 mau berakhir, kami masih bisa survive gitu ya, alhamdulillah. Yang tadinya memang ada target-target tertentu di range waktu, misalnya 3 tahun saya buka cabang di mana misalnya, atau membuka di tempat lain booth-booth gitu ya, itu belum bisa. Iya. Dengan adanya pandemi ini ya terus terang omset aja bisa turunnya sampai 50%. Oke. Bahkan lebih mungkin. Bahkan lebih. Dari yang biasanya kita sekian, misalnya bisa dalam waktu tertentu 0, bisa dalam waktu tertentu itu setengahnya, kalau sampai full belum. Oke. Jadi dari awal buka misalnya kita omset biasanya sekian, 50% saja udah alhamdulillah kalau sekarang. Oke Gitu. Kang. Berarti yang terrealisasinya mungkin banyak juga ya plan-plan yang ketunda, cuman untuk banyak. Survive sampai ada di saat ini Zix-nya masih buka dan masih ada konsumen, itu sudah sangat bagus sekali ya Kang ya, di masa pandemi seperti ini, karena banyak sekali wirausaha yang memilih untuk kembali lagi ke belakang dan menutup usahanya Banyak karena yang gulung tikar. Iya, karena tidak bisa survive Insan Muda. Termasuk saya juga kerjasama misalnya dengan teman-teman saya gitu, rekan-rekan saya, kayak misalnya kopi ini dijual kalau di Cimahi ada di Kumbah misalnya ya, yang dekat daerah Cawitali itu ada Kumbah, tempat makan juga gitu ya, kita kerjasama juga di sana dengan teman-teman. Kalau saya di kopi kan ngambil dari benar-benar tempat roastery yang kecil-kecil sesama UMKM. Iya. Jadi supaya bagaimana saya hidup, teman-teman yang lainnya juga yang hidup lainnya juga hidup. Saya ngambil misalnya ini dari teman saya, ini udah 3 tahun ini saya pakai kopi mereka gitu ya. Asalnya mereka buka sama coffee shop juga tutup. Coffee shopnya tutup. Coffee shopnya tutup, roastery-nya masih buka. Nah saya tetap ke teman-teman itu supaya apa ya? Ya kita saling support lah ya, sesama pedagang kecil, sesama pebisnis kecil.
bagaimana ya kita bisa survive di tengah suasana pandemi yang sangat-sangat luar biasa ini. Walaupun menurut saya ini bukan menjadi banyak dalam situasi pandemi, justru mereka bisnisnya bisa melesat banyak juga. Iya. Banyak juga. Itu mungkin dengan inovasi-inovasi yang menurut saya kan dengan kapasitas saya belum bisa mengejar itu. Tapi kalau saya lebih ke bagaimana tempat ini survive dulu, baru nanti kita pikirkan bagaimana ini pengembangan ke depannya itu seperti apa. Oke. Berarti Kang Hendy ini daripada milih untuk melesat lebih cepat, tapi memilih untuk menguatkan dahulu fondasinya. Betul. Agar lebih kuat, karena kan percuma kita melesat cepat namun saat ada angin puting beliung hancur. Jadi kalau fondasinya udah kuat kan gampang. Betul. Ya Kang ya. Jadi kayak teman saya pernah cerita begini. Jadi kalau misalnya lu dikasih duit 2 miliar, Zix, mau ngapain? Saya cuma bisa diam. Hah? Kondisi begini gitu ya. Misal saya buka cabang, apakah bisa survive? Belum tentu. Iya. Apakah dengan uang investasi yang besar, apakah saya bisa langsung running? Belum tentu. Kita harus manajemen resikonya benar-benar harus diperhitungkan. Betul. Mateng, nggak bisa gegabah. Ya, makanya target saya sampai dengan saat ini bagaimana ini survive, bagaimana ini bisa bertahan melalui masa-masa pandemi, masa-masa sulit. Baru setelah itu mungkin saya akan baru memikirkan planning yang tadinya sudah saya susun, timeline yang sudah saya susun ini. Setelah kondisi berangsur normal, mungkin saya akan lakukan itu. Oke. Keren ya insan muda ya. Lumayan perjalanannya. Ya. Keren, kalau menurut saya pribadi keren. Karena bisa survive di tengah cobaan yang bikin banyak wirausahawan di luar sana itu cukup ngedrop. Iya. Ya. Keren. Betul. Salah satu yang saya pelajari ya dari ada dulu teman saya cerita, ada temennya buka usaha dengan modal sekian. Nah dia itu si modal ini teknis banget ya, tapi ini jadi pegangan buat saya bahwa duit yang kita puterin di sini itu jangan nyampur dengan kebutuhan mendasar lainnya. Setuju. Selama si bisnis ini belum bisa menjadi supporting untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan pribadi, untuk kesenangan pribadi, untuk hal-hal yang menurut saya belum menjadi kebutuhan ya. Ya. Lebih baik kita muter di sini. Gitu. Ilmu baru insan muda. Iya. Mudah-mudahan. Ya, kita aminkan.